apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Evelyn Gracia di program kesayangan kita semua, Dokterku. Hari ini kita akan membahas mengenai informasi kesehatan untuk Anda semua, disiarkan dari Elsinta TV dan juga 95,7 FM Fit Radio Semarang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan, bisa langsung menghubungi telepon interaktif kami di 021 2520 666 atau bisa email ke dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Bisa juga langsung saja DM ke Instagram kami @elsintatv_Jakarta. Dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan Dokterku sebelumnya di YouTube channel Elsinta TV. Kali ini kita akan membahas mengenai inovasi di bidang kecantikan, yaitu biofiller, luxury booster, dan juga di eksekutif stem cell. Bersama saya di sini sudah ada narasumber kita, Dr. Ayu Widyaningrum, MM, Master of AAAM, Master of IBAMS dari Widya Aesthetic Clinic. Saya langsung sapa saja. Halo Dokter Widya, apa kabar? Dengar-dengar baru landing ya dok ya? Iya, ya dari kongres ya. Iya. Alhamdulillah ya hari ini ada kesempatan untuk hadir di Dokterku membagikan beberapa tips informatif dan bagaimana inovasi terbaru di dunia dermatologi estetik. Iya. Nah, sebelum kita membahas soal treatment tadi, dok, biofiller, luxury booster, dan juga di eksekutif stem cell. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, dok, untuk di Widya Aesthetic Clinic, layanan kecantikannya ada apa aja sih, dok? Widya Aesthetic Clinic itu dia berkembang dari pelayanan dermatologi estetik di mana dia menangani kasus akne, melasma, kemudian PIH, laser, skin booster, botox filler, stem cell terapi ya. Jadi lebih ke situ ya. Oke, nah untuk treatment tadi, inovasinya itu nama-namanya kan agak nggak terlalu familiar nih dok, seperti nama-nama baru, sebuah inovasi ya. Jadi untuk ketiga itu biofiller, luxury booster, dan di eksekutif stem cell ini bedanya apa sih dok ketiga itu? Jadi tiga treatment biofiller, the eksekutif stem cell, dan luxury booster adalah treatment yang memang mempunyai inovasi itu saya ciptakan sendiri dan dia tidak ada di klinik lain di Indonesia. Jadi memang pada saat konferensi internasional kita menyerap ilmu, kemudian kita mengembangkan dan mengambil teknologi-teknologi yang ada sehingga itu bermanfaat untuk pasien ya. Seperti contohnya biofiller dan eksekutif stem cell itu adalah suatu treatment di mana biofiller adalah kita membuat filler dari autologus dari darah pasien dan eksekutif stem cell adalah skin booster yang kita kembangkan dari tubuh pasien juga. Oh, jadi semuanya benar-benar dari tubuh pasien itu autologus, sendiri ya. Kecuali luxury booster ya. Luxury booster itu biasanya adalah skin booster whitening yang saya ciptakan di mana obat-obatannya memang berasal dari rumah sakit sehingga dia aman untuk pasien-pasien kencing manis ya, dan pasien-pasien autoimun serta pasien yang sedang menjalani kemoterapi kanker seperti itu. Menarik banget. Untuk treatment biofiller tadi dok, manfaatnya untuk wajah atau mungkin ada untuk tubuh juga tuh dok? Gini, kalau biofiller itu lebih pengganti filler sebenarnya El. Jadi dia adalah hampir sama seperti PRP tetapi mempunyai reagen atau kita menggunakan darah pasien di mana darah pasien itu kita letakkan pada tabung khusus sehingga growth faktornya itu berubah menjadi gel. Nah, di mana itu saya gunakan untuk pengganti filler. Jadi dia jadi kalau biofiller adalah dia berasal dari blood. Kita menggunakan blood pasien, kemudian diolah, kita sentrifuge sedemikian rupa, kemudian menjadi seperti gel ya. Nah itu hampir mirip dengan filler, mungkin nanti kalian bisa melihat di videonya. Nah itu kita gunakan untuk pengisian kayak kantung mata, ya, smile line, dagu, marionette line, jawline, dan forehead. Jadi memang untuk volume ya seperti untuk itu. Untuk mengisi dari kontur wajah gitu ya dok. Kalau saya nggak salah untuk filler yang konvensional kan menggunakan hyaluronic acid ya. Tapi kalau misalnya biofiller ini menggunakan autologus tadi ya, dari darah sendiri ya diolah ya. Seperti itu ya dok. Nah kalau untuk prosedurnya bagaimana sih dok? Sebenarnya prosedurnya sama ya, biofiller, luxury, dan eksekutif itu mereka di anestesi topik, dibersihkan kemudian anestesi topikal. Nah anestesi topikal ini sembari menganestesi itu saya mengambil darah pasien dan kita proses dulu. Nah jadi anestesinya sudah kebas baru kita lakukan penyuntikan biofiller ini. Nah begitu. Untuk durasinya berapa lama sih dok itu? Dari sebenarnya biofiller, eksekutif
eksekutif dan luxury itu paling lama 1 jam sudah selesai. Paling lama 1 jam sudah selesai. Oh, cukup cepat juga ya, Dok ya. Benar, karena memang kita menggunakan alat centrifuge yang memang teknologinya tinggi, jadi dia memang reagentnya juga dia sudah membentuk stem cell tersendiri. Dan luxury itu cukup mudah ya, jadi luxury itu memang whiteningnya sudah jadi, sudah saya proses, kemudian tinggal menyuntikkan dan diboosterkan pada kulit pasien. Berarti ini kayak perpaduan antara PRP sama filler ya, Dok? Ya, benar. Pengambilan untuk pengolahan darahnya, tapi ada mirip filler PRP ya, tetapi disuntik. regimennya khusus gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan setelah penyuntikan ini, apakah ada kayak peradangan atau pembekakan, Dok? Downtime-nya seperti apa? Ini menarik ya, Nonya. Jadi kalau seperti luxury booster itu kan kita menggunakan luxury untuk wajah pasien seperti whitening, kemudian untuk treatment melasma seperti itu ya sayang ya. Kalau eksekutif itu lebih kayak ke anti aging. Jadi dia pengganti botok. Dia supaya kayak lebih awet muda, itu eksekutif stem cell. Biofiller untuk mengisi. 3 paduan ini udah komplit banget ya. Jadi dia pleknya, kemudian whiteningnya kita gunakan luxury, kemudian eksekutif itu untuk supaya kerutannya, bopengnya hilang ya, kemudian lebih kayak fresh ya, kayak dia awet mudanya. Jadi boleh nggak sih, Dok, ketiga treatment ini digabung? Pertanyaannya lagi itu boleh banget. Jadi sekalian pengambilan darah kita bisa menggunakan satu untuk regimen biofiller, satu untuk eksekutif stem cell. Nah, jadi sekaligus itu. Ya. Berarti bisa saya rangkum itu target kulitnya beda-beda tuh, Dok ya. Tetapi menguntungkan. Benar ada untuk anti-aging kalau memang udah usia tertentu ya, butuh untuk anti-aging atau mungkin untuk mengisi dari kekosongan segala macam gitu ya, Dok. Nah, dokter, pasien expect-nya apa sih, Dok, dari hasilnya? Jadi misalkan biofiller itu maunya kulitnya lebih seperti apa gitu? Kalau biofiller itu lebih kayak ke meniruskan ya sayang ya, smile-nya hilang, kemudian kantong matanya hilang, itu biofiller. Itu untuk biofiller. Luxury itu lebih ke glowing. Untuk kasus-kasus melasma, spot, bekas jerawat yang hitam-hitam, hyperpigmentasi gitu ya, Dok, benar. ya. Jadi dia lebih cepat memutihkan, cepat mengglowingkan, pori-porinya kecil. The executive stem cell itu lebih ke anti aging. Kerutnya ya. Ya, jadi kayak lebih kayak botox ya tadi ya. Benar. Jadi pasien ada beberapa pasien, mayoritas ada beberapa pasien, Dok, saya nggak boleh botox sama suami saya. Nah, ada seperti itu. Berarti alternatifnya eksekutif stem cell. Nah, seperti itu. Karena eksekutif stem cell itu dia hasilnya bagus ya. Jadi kerutannya berkurang, wajahnya mengkilat. Tetapi memang kekurangan eksekutif stem cell tidak seputih luxury. Begitu. Berarti luxury lebih tone up untuk wajahnya ya, lebih cerah, brightening gitu ya, Dok? Biasanya digunakan pada pasien-pasien kayak habis ke pantai atau pasien-pasien yang misalnya sunburn gitu ya, Dok. Pasien yang mau kayak habis umroh atau mau menjalankan ibadah haji seperti itu. Ini menarik sih, Dok. Kalau misalkan tadi ngomongin habis jemuran gitu, lebih cocok luxury booster. Iya, benar. Berarti sebenarnya ada seperti kayak larangan nggak sih, Dok? Jadi misalnya sebelum treatment ketiga tadi nggak boleh melakukan eksfoliasi mungkin atau penggunaan retinoid atau gimana, Dok? No, tidak. Berarti aman ya, Dok? Ya? Langsung aja ya. Jadi tidak ada pantauan harus stop krim malam dulu gitu, tidak ada ya. Jadi itu bisa langsung dilakukan dan anestesi yang kita gunakan juga aman. Jadi tidak membuat kayak mukanya terlalu pedih atau seperti apa. Nah, tadi kan udah sepertinya yang cocok siapa aja. Yang tadi untuk kantong matanya kalau yang agak celong gitu ya, Dok ya, bisa melakukan biofiller. Kalau untuk kulitnya pori-pori atau mungkin butuh pencerahan bisa luxury booster ya. Dan anti-aging di executive stem cell. Nah, Dok, ada nggak sih pre-treatmentnya atau mungkin post-treatment yang perlu dilakukan sama pasien? Jadi untuk mendukung daripada biofiller atau misalkan si luxury booster, mungkin nextnya bisa ditambahin ini untuk lebih baiknya gimana? Laser is the best ya, tapi laser itu harus kita lihat suhu. Jadi pada saat kalau cuacanya terlalu panas saya tidak rekomendasi karena laser itu memang dia mempunyai gelombang panas di mana pada saat dia terpapar matahari kulitnya makin tambah gosong ya. Jadi sebenarnya eksekutif stem cell luxury booster bisa berdiri sendiri ya. Kemudian malamnya juga boleh pakai skincare seperti biasa. Yang dilarang itu hanya toner ya. Toner aja. Kenapa tuh, Dok, kalau boleh tahu? Karena kita eksekutif stem cell dan luxury booster itu kan menggunakan teknik injeksi ya yang
cukup banyak di wajah pasien, di mana toner biasanya mengandung etanol atau bahan alkohol sehingga takutnya pedih itu saja. Jadi kalau krim malam, loh dokter bukannya nanti kalau pakai krim malam juga, pedih, nah krim malam ini dia kan retinolnya mungkin seberapa sih ya, tetapi kan di dalam krim malam mungkin ada beberapa krim yang dia juga mengandung anti radang, jadi dia malah mempercepat proses penyembuhan dari lukanya seperti itu. Seperti itu, wah menarik banget. Saya dengerin aja rasanya kayaknya udah mau langsung pengen aja, ya, gitu ya. udah pengen aja. Apalagi luxury booster tadi ya, bener. bikin lebih cerah gitu ya dok, lebih glowing lagi. Bahkan beberapa pasien sekarang yang cowok ya, yang dia memang jarang pakai skincare, luxury booster adalah pilihan yang tercepat untuk flek. Bahkan beberapa pasien saya hanya 2-3 kali fleknya udah hilang, padahal fleknya adalah grade 70%. Wah, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbahasannya tentang biofiller, luxury booster, dan executive stem cell ini setelah break berikut ya. Kembali lagi di Dokterku bersama saya Evelyn Gracia. Pagi ini kita sudah membahas mengenai inovasi dari biofiller, luxury booster, dan juga di executive stem cell. Bersama saya Dr. Widya di sini. Elin, ya. Iya. Bagaimana? Apalagi nih pertanyaannya ya? Oke dok, saya juga mau nanya ini dok. Jadi kalau untuk penggunaan si biofiller tadi itu kan berarti ada penyuntikan kan ya dok ke dalam kulit gitu. Nah, ada pantangan makanan nggak sih dok yang harus dihindari setelah treatment itu? Oke, pertanyaan bagus. Jadi kalau misalnya teknik untuk filler ataupun biofiller biasanya yang sangat dihindari cuma satu, yaitu seafood. Kenapa dok? Ya, karena seafood itu biasanya mengandung histamin sehingga takutnya efek dari penggunaan biofiller ataupun filler sendiri itu kan pasti ada efek samping udem atau bengkak ya. Takutnya seafood itu tadi memicu yang harusnya bengkaknya 2 hari dia malah lebih lama. Jadi itu lebih ke-trigger gitu ya dok? Iya benar. Makin jadi cuma seafood apa-apa saja 3 hari ya. Seafood aja 3 hari. Sama ini dok, tadi kan kita ngomongin soal perbedaan filler hyaluronic acid dan filler dari biofiller ini. Nah, ada butuh retouch nggak sih dok? Kalau yang saya tahu kan filler hyaluronic acid itu butuh retouch. Pertanyaan bagus ya. Jadi kalau ini adalah kekurangan biofiller ya. Biofiller itu dibutuhkan retouch sekitar 4 bulan ya Lin ya. Kalau kayak HA sendiri, filler HA itu biasanya kan 8 bulan atau bahkan ada yang 1-2 tahun ya. Kekurangan dari biofiller adalah memang dia tidak jangka lama, tetapi kelebihannya adalah dia safety. Safety dalam artian seperti ini. Biofiller adalah filler yang kita ciptakan dari tubuh pasien sendiri atau autologus. Jadi jikalau saya misalnya teledor, biofiller itu masuk ke pembuluh darah pasien tidak menyebabkan nekrosis, itu satu. Yang kedua, resiko granuloma rendah. Ya, bagaimana dokter kalau misalnya, mohon maaf, apakah ada resiko migrasi? Tentu saja tidak, karena biofiller biasanya kita letakkan in the bone ya, tepat di atas tulang. Seperti misalnya pada semelan adalah di atas tulang tegak lurus, kemudian pada chin juga di atas tulang ya, in the bone, kemudian pada pipi juga kita letakkan di atas tulang. Jadi dia mengisi volumenya bagus, hanya saja kekurangan biofiller tadi satu ya non ya, dia tidak bersifat permanen, tetapi keuntungannya dia safety, dan enaknya biofiller ini lebih terjangkau ya, karena apa? Dia satu kali tindakan itu bisa untuk full face. Jadi satu kali tindakan itu biasanya bisa 5-7 cc, tergantung growth factor yang memang setiap manusia berbeda-beda jadinya. Nah, pengambilannya sama, 10 cc kita ambil darah pasien, tapi nanti jadinya itu berbeda sayang. Ada yang 5 cc, ada yang 7 cc. Nah, itu kita masukkan semua. Untuk teardropnya, kemudian semelennya, marionette, jawline, apapun. Pasien mau dimasukkan kemana itu berarti pasien. Semua udah tinggal langsung konsultasi ke dokter aja. Benar. Ada jadi, kurang di sebelah mana gitu ya dok? Bibir pun pakai biofiller lebih safety karena dia untuk membentuk dan juga untuk kerutannya. Nah, oke, untuk berarti side effect-nya juga lebih aman biofiller ya dok? Tetapi kekurangan biofiller karena dia autologus, dia tadi harus ditouch per 4 bulan. Per 4 bulan, berarti itu termasuk lumayan ini ya, lumayan lama ya sebenarnya dibandingkan tapi konvensional. Kalau
Kalau cost-nya sih sebenarnya lebih terjangkau biofiller karena tadi satu tindakan full face dibandingkan filler kan membutuhkan kayak mata harus 2 siring ya, Smile Line 2 siring, cost-nya lebih mahal seperti itu. Gitu. Nih misalkan dok, konsultasi tipis nih ya. Misalkan kalau saya kan berasanya kayaknya chinnya agak kurang, berarti harus membutuhkan volume lagi nih dok. Berarti saya tinggal biofiller aja untuk di bagian chin atau dagu. Menurut saya kamu lebih kayak 2 kombinasi. Satu yaitu lebih ke botok rahangnya dan biofiller. Kenapa kok biofiller? Karena biofiller itu manfaatnya banyak di kamu, yaitu dia pengisian chin, cheekmu ya, kemudian teeth rope-mu ya, kantong mata kemudian Smile Line. Nah, jadi banyak. Jadi kamu hanya memerlukan kayak 2 kombinasi, yaitu biofiller full face dengan botok rahang. It's enough. Iya, botok rahang juga ya. Jadi kesannya dia natural tapi elegan ya. Oke, berarti kalau misalkan botox nih dok, tadi kan dok mengkombinasikan antara biofiller dengan botox rahang. Nah kalau misalkan saya kombinasikan maunya yang stem cell aja, di eksekutif stem cell aja, itu bisa juga, boleh aja. Nah perbedaannya gimana tuh dok antara botox rahang? Kalau botox rahang dia lebih membentuk lower face. Lower face itu antara Smile Line, kemudian chin dan rahang ya. Sedangkan pada beberapa pasien itu rahangnya itu lebih kelihatan lebih besar atau square atau kotak ya. Nah itu mau nggak mau harus tetap dibotok untuk dikecilkan rahang yang di sininya ya. Jadi untuk rahang yang sebelah sini tetap harus dibotok, kemudian sehingga jawline-nya ini terbentuk tegas, tapi chinnya kita panjangkan sedikit dengan biofiller tadi. Sisa dari chinnya itu kan biasanya masih ada sisa, kita gunakan untuk area yang lain. Misalnya pada pasiennya kantong matanya terlalu cekung, kita isikan kantong mata. Sisanya lagi bagaimana dok? Terserah pasien mau dimasukkan ke Smile Line atau seperti apa. Nah kalau eksekutif stem cell itu lebih memperbaiki skin quality. Jadi kayak kulitmu glowing, pori-porinya kecil ya, lebih kayak kekerutan. Tetapi dia tidak bisa membentuk penirusan, itu eksekutif stem cell. Penirusannya tetap berarti harus yang botox ya? Dan biofiller atau botok dan thread lip. Nah itu beda lagi tuh pembahasannya. Banyak banget dunia kesehatan banyak ini. Banget inovasi tentang kecantikan ini loh. Kayak ada botox, nanti ada macam-macam. Iya, benang juga. Nah, menariknya dok, berarti kalau botox tadi kalau misalkan rahangnya sudah tegas, mau dibikin lebih tidak terlalu tegas, berarti bisa menggunakan biofiller. Jadi biofiller itu akan kita suntikkan ke chin dan jawline ya, garis jawline-nya, garis rahangnya. Nah, seperti itu. Menarik banget dok. Saya jadi nggak sabar pengen ngulik lagi nih soal ketiga treatment ini. Berarti kalau luxury booster, tadi kan kita ngomongin banyak soal biofiller, ya kan? Luxury booster sendiri itu prosedurnya gimana sih dok? Luxury booster adalah penggunaannya gimana? Luxury booster adalah suatu inovasi saya di mana bahannya adalah saya ambil dari produk-produk atau obat-obatan yang memang dipakai di rumah sakit untuk pasien-pasien terapi seperti kencing manis. Jadi vitaminnya nggak sembarangan. Jadi adalah vitamin yang memang khusus diperbolehkan dipakai di rumah sakit, yang dimana itu juga bisa untuk disuntikan pada kulit. Nah, efeknya apa? Sebelum itu sudah saya trial dulu ya. Efek dari luxury booster pada melasma, pada pasien-pasien, kenapa kok target dokter pada pasien yang punya kencing manis? Karena pada pasien yang kencing manis itu dia menggunakan obat-obat kencing manis seperti metformin ya, kemudian obat oral ataupun insulin yang mempunyai efek samping, mukanya mempunyai tumbuh flek sekitar 80-90%. Melasma tadi ya dok ya. Selain itu biasanya kita targetkan pada pasien-pasien yang menggunakan kontrasepsi karena Indonesia mayoritas masih menggunakan KB. Berikutnya adalah banyaknya kasus TBC serta banyaknya kasus kanker atau pasien-pasien yang kemoterapi yang juga menyebabkan kasus melasma meningkat. Nah, luxury booster ini adalah sifatnya obat yang memang kita racik, yang kita gunakan lagi untuk booster atau pengobatan plek pada pasien. Nah itu. Oke, berarti selain awalnya seperti itu, Lin. Nah ternyata efeknya ini bagus banget, dia cepet banget untuk plek, kemudian downtime-nya itu hanya 1 jam. Hanya 1 jam. Habis itu bisa jalan-jalan lagi ya dokter ya, habis treatment. Dan efeknya luxury itu di klinik saya, Lin, itu ada 2 dosis. Ada full dosis, ada setengah dosis. Kalau full dosis itu malam udah kelihatan
sebagus itu gitu loh ya. Nah, tetapi kalau setengah dosis biasanya kita gunakan untuk anak-anak remaja ya 20 tahun ke bawah. Nah, itu. Ya memang belum terlalu banyak masalah ya, mungkin ya dokter tapi ya. gelap kan. Bener. Anak jam sekarang kan biasanya karena matahari atau apa, excure ya, jadi itu lebih Bener. gelap. Nah, itu. Seperti itu. Oke, kalau misalkan nih dok ya, luxury booster itu kan berarti bukan penyuntikan. Penyuntikan. Oh, tetap penyuntikan Yes, juga ya dok? benar. Melalui Tapi infus atau ke area langsung? ke area langsung. Jadi ke dia area disuntikkan langsung ke kulit wajahnya. Jadi full face dia sayang. Oh, full face juga. Oke, berarti menargetkan untuk hyperpigmentasi ya Yes, dok ya. benar. Berarti Tone misalkan, up, seperti iya, itu. kalau misalkan saya ada sunspot nih dok, karena sering berjemur kan mulai ada flek-flek itu juga boleh ya untuk luxury boleh booster sekali. ya. Tetapi hanya saja luxury booster kan kita tetap suntikkan seluruh muka ya sayang ya. Tetapi area-area flek itu lebih kita banyakin. Oke, berarti sebenarnya seperti laser ya dok? Seperti menargetkan laser di area yang memang iya, benar, ada seperti hyperpigmentasinya itu. Iya. lebih detail gitu ya dok ya? Tetapi kita tidak menggunakan gelombang, tetapi lebih ke menggunakan skin booster, Booster yang tadi. yang berasal dari luxury booster tadi. Oke, dan biofiller ini luxury booster dan di executive stem cell ini cuma ada di Widya Aesthetic Clinic. Ya, karena ini adalah inovasi yang memang saya kembangkan dan saya jamin tidak pernah ada di klinik lain. Iya, karena pun saya juga baru dengar dok. Makanya ini ternyata menarik sekali pemirsa. Jadi dari luxury booster ini juga menarik mungkin untuk usia-usia saya Ya. membutuhkan luxury booster. Apalagi kalau misalkan sering kegiatan di luar rumah Ya, ya, sering berjemur gitu kan. Nah kalau untuk udah mulai ada kerutan ya di sekitar mata bisa di executive stem cell. Ya, Nah, tanpa misalkan botok dulu ya. betul atau face contouring ya butuh Ya, untuk benar. misalkan mengisi ruang-ruang ya di wajahnya bisa yang cekung. biofiller. Yes, benar. Gitu, wah menarik banget dokter. Boleh diinfo dok, kalau misalkan pasien atau pemirsa di rumah nih penasaran pengen coba biofiller, pengen coba luxury booster sama executive stem cell ini bisa kemana sih dok? Oke, Menghubungi kemana? tentu saja ya bisa langsung ke Widya Aesthetic Clinic di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kalian bisa tag juga atau DM di Dr. Ayu Widya _estetik ya. Jadi via IG bisa, langsung ke klinik juga bisa karena Widya Aesthetic Clinic hanya ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke pemirsa, habis ini kita akan membahas lagi tentang ketiga treatment tadi. Jangan kemana-mana, tetap di program Dokterku. Assalamualaikum, halo. Perkenalkan saya Dr. Widya. Hari ini saya akan melakukan sebuah treatment yang bernama Royal Glow. Apa itu Royal Glow? Royal Glow adalah suatu treatment whitening yang berasal dari royal jelly madu yang memang sangat bagus untuk kesehatan kulit. Royal Glow mempunyai banyak efektivitas seperti whitening, kemudian untuk flek, mengecilkan pori, dan dia juga untuk mengglowingkan wajah. Proses Royal Glow ini pada dasarnya sangat simple, tetapi di sini tetap kita menggunakan anestesi karena nanti pada tindakannya saya akan menggunakan dermapen untuk memasukkan whitening di bawah kulit pasien. Selain itu, untuk treatment Royal Glow ini kita akan menggunakan oksigen tekanan tinggi yang fungsinya untuk lebih mengglowingkan kulit pasien. Untuk lebih detailnya nanti kita akan lihat tindakan Royal Glow di ruangan atas. Terima kasih.
kembali lagi di Dokterku. Masih bersama saya di sini, Dokter Widya. Kita dari tadi seru banget nih pemirsa untuk membicarakan soal kesehatan kulit, perawatan kulit ya. Dokter, saya mau nanya juga nih dok, problem di Indonesia itu kan banyak sekali yang juga orang-orang berjerawat nih dok. Yes, benar. Dari ketiga treatment tadi, yang paling cocok yang mana sih dok untuk kulit berjerawat? Kalau untuk berjerawat tentu saja bukan skin booster, tapi kemarin kita ada 10 kasus kita tetap menggunakan luxury booster itu untuk mengeringkan, efektif ya. Tetapi untuk bopengnya kita menggunakan executive stem cell. Tetapi sebelum treatment itu biasanya saya kombinasi namanya Royal Glow. Nah, Royal itu Glow adalah lagi. inovasi ya. Inovasi saya yang saya ciptakan di tahun 2019 waktu itu, di mana waktu itu saya ada konferensi di Thailand dan saya menggunakan, ada berkunjung di suatu pabrik yang sifatnya dia menggunakan Royal Glow untuk antibiotik pada kasus akne. Nah, saya tertarik tuh. Wow. Kemudian saya kembangkan dan ternyata itu efektif untuk kasus-kasus jerawat. Jadi jerawatnya kita redakan dengan Royal Glow, kemudian kita injeksikan luxury booster setengah dosis ya. Oh, luxury Karena, boosternya ya, setengah dosis tadi seperti ya. itu. Nah, nanti kalau udah sembuh jerawatnya, kita tanyakan ke pasien. Pasien lebih mengarah kemana nih? Mau ke spotnya atau ke bopengnya, skarnya, seperti itu. Kalau untuk skarnya berarti Kita kombinasi non. Jadi skar itu tetap nomor 1 adalah laser fraksional. tetap pakai laser Jadi juga kita ya, dok, ya? laser fraksional, kemudian kita kombinasi dengan executive stem cell supaya growth faktornya atau skarnya itu lebih cepat naiknya. Nah, seperti itu. Oh, berarti untuk skarnya nanti bisa resurface Ya, gitu ya dok? Bisa benar. untuk rata lagi ya benar. bopeng-bopengnya Jadi, tadi? kita kalau untuk kasus post acne lebih kayak ke autologus. Kenapa dok? Karena supaya tidak menjadikan pustul-pustul yang baru. Takutnya, mohon maaf ya, betul. kita gunakan produk yang sifatnya terbuat dari ikan atau misalnya sifatnya dia kebanyakan hyaluronate acid, takutnya nanti malah memicu terjadinya peradangan kembali. Oh, peradangan lagi ya. Berarti yang jerawat yang Ya, gede-gede, yang matang-matang, benar, yang ya. pascul itu ya tadi Karena ya dok? karena takutnya pada pasien-pasien tertentu, kita nggak tahu nih kasus semenjak COVID kan banyak kasus autoimun ya. Oh, betul. Nah, jadi kita nggak tahu pada anak tersebut aknenya misalnya sudah selesai, kemudian kita menggunakan bahan booster yang terbuat dari kayak ikan kayak gitu atau produk lain, itu malah memicu sistem imunnya juga tidak terlalu bagus. Malah nggak cocok gitu ya. Jadi takutnya malah tambah menyebabkan reaksi radang. Jadi executive stem cell is the best for this. Tetap ya. Ini menarik sih. Nah, dokter, tadi pemirsa di rumah udah banyak Ya. nih yang bertanya, yang sudah masuk di sini. Jadi ada pertanyaan nih dok dari Mbak Agnes di Ya. Bekasi. Dok, saya memiliki kulit sensitif dan khawatir tentang reaksi terhadap bahan-bahan baru. Ya. Apakah perawatan biofiller cocok untuk saya? Apa dampak jangka panjang yang harus saya perhatikan? Dan apakah ada potensi risiko atau masalah yang bisa muncul setelah beberapa tahun? Oke, biofiller pertanyaannya ya. Betul. Biofiller itu adalah safety. Kenapa saya bilang safety? Karena dia sifatnya autologus. Autologus ini dia memang pasti diserap tubuhmu dan dia tidak ada resiko alergi karena tidak mungkin seseorang alergi terhadap darah dia sendiri ya. Jadi di sini biofiller saya tekankan kita hanya melakukan proses perkembangan teknologi di mana darah pasien itu tadi itu dirubah menjadi growth factor dan serumnya itu kita bentuk menjadi filler atau gel yang dimana tujuannya adalah biofiller untuk mengisi volume. Jadi insya Allah aman ya. Efek paling tidak nyaman dari biofiller itu cuma 2. Satu mungkin memar kecil akibat Memar jarum ya. karena Bengkak suntikan ya. bengkak sedikit itu lebih kayak ke bengkak minimal ya. Jadi kayak bengkak natural, jadi nggak terlalu over begitu, enggak. Nah, Nggak itu. ada ya. Tapi kan untuk rasa sakitnya kan juga dibantu dengan anestesi. Anestesi, ya, benar Jadi banget. tentunya kan rasanya jadi kebas ya dok ya. Ya, benar Disuntiknya itu. jadi nggak gitu berasa Ya, lah ya. benar Tapi itu. hasilnya udah pasti nggak Ya. akan bikin nyesel ya dok ya. Biofiller soalnya misalnya foto before and after itu langsung kelihatan. Iya, apalagi tadi luxury booster langsung Ya, kelihatan. Malamnya udah kelihatan banget. Iya, tuh. malamnya udah kelihatan. Wah, langsung glowing ya. Sekarang saya sendiri pun sebagai kayak dermatologi estetik udah kayak lebih aku nggak mau terlalu sering laser, jadi sekarang udah berarti udah kalau misalnya ada masalah saya luxury booster. Oh, berarti luxury booster ini bisa dilakukan per berapa lama sekali tuh dok? Up to you.
Terserah kita. Iya. Waduh. Jadi luxury booster ini membuat kayak meskipun kita jarang pakai skincare atau misalnya kita hanya menggunakan serum, tidak rajin pakai krim malam, muka kita tetap bagus. Itu. Tetap kinclong ya dok ya. Pori-pori juga terlihat lebih halus iya, gitu ya dok ya. Bener ya, sama kayak lebih kayak glow up gitu, kayak glowing gitu. Berarti seminggu sekali bisa dok? Oh tidak boleh ya, 2 minggu ya. Dia kadang pasien tuh beneran loh, dia datang gitu ya. Oh karena pasien dok saya lagi dok, nggak boleh ya 2 minggu ya, 2 minggu sampai 1 bulan sekali boleh. Oke, 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Karena ngelihat hasilnya udah bagus kan, pengen cepet-cepet lagi bener, gitu bener ya. banget ya. Berarti kalau misalnya setelah luxury booster bisa lanjut eksekutif stem cell juga? Iya, bahkan eksekutif stem cell terus pasiennya mau dicampur is oke. Oh, bisa langsung Jadi biasanya jadi 2 minggu biasanya sampai 1 bulan. eksekutif stem cell itu saya ambil dulu sekitar 3 cc. 3 cc buat apa dok? Saya masukkan ke area yang cekung juga bisa. Kayak kantung mata dulu, kemudian area mata, area dahi ya, kemudian area smile ya, marionette line itu kita masukkan pure eksekutif stem cell. Sisa dari eksekutif stem cell itu saya campur dengan luxury booster sehingga meminimalisasi penyuntikan tidak terlalu banyak, tetapi targetnya tercapai. Seperti itu. Kalau misalkan nih dok, usia yang sudah lebih tua gitu ya, mungkin di atas 50 tahun, sudah mulai ada flek-flek hitam yang lebih parah gitu ya dok. Itu butuh berapa kali eksekutif stem cell dok? Biasanya pasien kalau anggap fleknya derajatnya 80% atau full face itu biasanya 4 kalian. 4 kali ya. Tapi kalau hanya kayak ya 40-30% sekali udah pasti ada hasil. Tapi rata-rata pasien balik sih ya, karena dok saya mau itu lagi gitu ya. Karena memang secepat pasien itu akan merasa nyaman saat mempunyai atau melakukan suatu tindakan tetapi ada hasil. Wah, langsung jadi tertarik ya, untuk dia udah lagi. hafal nih, aku kemarin treatment ini, aku mau itu lagi gitu. Iya, pasti udah langsung tahu ya, langsung perhatikan di kaca gitu iya, dok ya. Benar Nah dok, banget. lanjut ke pertanyaan kedua nih dok. Ada dari Mbak Fania di Jakarta. Dok, saat SD saya muncul jerawat di pipi karena ketidaktahuan saya. Jerawatnya saya pencet dan garuk. Iya. Sekarang saya sudah lulus SMA, jadi bopeng kiri, jadi bopeng di pipi kanan kiri. Bagaimana cara menghilangkannya ya dok, biar halus lagi? Saya browsing di internet, ada yang pakai bio oil dan berhasil meski berbulan-bulan. Apa ini dianjurkan dok? Mohon sarannya. Tergantung dari derajat scar pasien. Kalau memang derajat pasiennya scarnya cukup banyak, anggap sekitar 50% dan itu pun mempunyai kedalaman scar yang terlalu dalam, tetap harus dibantu dengan laser fraksional. Ya. Setelah laser fraksional kita lihat nih seberapa banyak potensi dari fraksional ini memperbaiki regenerasi jaringan dari scar tersebut. Jika potensinya sudah bagus, cukup menggunakan skincare seperti biasa ya. Tetapi jika ada beberapa scar yang memang dia masih dalam, itu dianjurkan untuk tetap di skin booster karena tadi anaknya masih usianya masih muda ya. Itu disarankan hanya cukup menggunakan PRP saja. Jadi kombinasi antara laser CO2 fraksional dengan PRP booster cukup dengan itu. PRP ya. Berarti untuk bopeng atau ketidakrataan permukaan kulitnya sama untuk hyperpigmentasi ya dok ya. Itu. Jadi bekas-bekas jerawatnya mungkin yang berkurang, hitam, kecoklatan atau yang kemerahan juga bisa ya dibantu ya dok. Itu. Oke, ini kan kalau misalkan soal jerawat nih dok, ya yang saya tahu kan hyperpigmentasi itu kan ada yang kemerahan, ada kecoklatan, ada kehitaman gitu ya. Bisa dibantu dengan si eksekutif stem cell ya. Kalau sama untuk merah booster. ya benar banget. Kalau untuk yang warna merah itu eksekutif stem cell. Jadi kalau dia merah-merah itu eksekutif stem cell ngefek banget non. Jadi dia cepat untuk mengurangi efek dari merah-merah post aknenya. Tapi kalau dia warnanya hitam, itu dia lebih pigmentasinya berwarna hitam, itu luxury booster. Nah, beda banget ya. Jadi ngarahnya satu yang ke sana. Iya, jadi kita lihat tipenya seperti itu. Lebih ke tipe dari hyperpigmentasinya ya dok. Benar, warnanya seperti apa. Oke. Nah, kalau misalkan nih dok, habis treatment tadi ya, biofiller, luxury booster, sama eksekutif stem cell. Tadi kan downtime-nya kan sebenarnya nggak terlalu lama ya dok ya. Tapi ada nggak sih dok mungkin yang kayak harus diperhatikan gitu
misalkan setelah treatment tadi wajahnya mungkin agak sedikit ada pengelupasan atau mungkin ada sedikit bengkak-bengkak sedikit atau Ya, gimana? bengkak-bengkak sedikit wajar ya. Biasanya kalau untuk biofiller karena pengisian itu biasanya disarankan untuk cuci mukanya pelan-pelan ya. Nah, karena biasanya kan agak nyeri tuh ditekan ya. Nah, karena kan dia in the bone ya, seperti itu. Kalau untuk luxury dan executive stem cell seperti biasa ya, tidak terlalu berlebihan bengkaknya karena downtime-nya juga 2 jam udah hilang. 2 jam udah hilang ya dok. Jadi ya? biasanya kalau pengelupasan tidak ada ya, karena pengelupasan itu biasanya dikarenakan treatment-treatment yang dia sifatnya ablatif seperti laser ablatif ataupun pada pasien-pasien yang memang menggunakan peeling, deep peeling atau dia superficial peeling. Oke, berarti kalau misalkan itu udah bisa langsung Pakai melakukan skincare yes. seperti biasa aja. Bener. Yang pasti kalau siang hari jangan lupa untuk sunscreen ya. Bener, Itu wajib tepat banget mau kondisinya seperti apa, harus wajib ya namanya sunscreen atau tabir surya tuh Ya, pemirsa. benar. Nah, Itu. jadi untuk treatment tadi selain untuk mengisi dari cekungan tadi ya dok, untuk membuat pori-pori juga kelihatan lebih halus, lebih glowing atau tone up tadi, bisa juga untuk anti-aging ya. Yes, jadi kayak paket lengkap banget sudah. Wah, lengkap banget benar-benar. Dan cuman ada di Widya Estetik Klinik aja. Mungkin boleh dok diulang kembali ya untuk pemirsa mungkin tadi nggak ada yang mendengarkan, mungkin kurang mendengarkan untuk Widya Estetik Klinik tadi. Kalau untuk mencoba treatment tadi bisa kemana sih dok? Jadi sekali lagi bahwa Luxury Booster, The Executive Stem Cell, dan Biofiller adalah suatu inovasi yang sifatnya autologus yang untuk kesehatan dari kulit pasien, untuk mengisi volume, yang dimana dia hanya satu-satunya ada di Widya Estetik Klinik. Inovasi yang memang Dr. Widya ciptakan ya. Kalian bisa langsung ke Widya Estetik Klinik Banjarmasin, Kalimantan Selatan, atau juga bisa follow IG saya Dr. Ayuwidya_estetik ya. Wah, luar biasa dok. Nah, habis ini kita akan break sebentar pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dokterku. Kembali lagi di Dokterku bersama saya Evelyn Gracia, dan di sini masih bersama dengan Dr. Widya sedang membahas tentang perawatan kulit apa saja yang ada di Widya Estetik Klinik. Nah dok, perawatan kulit nih dok, di Widya Estetik Klinik selain tadi yang biofiller, luxury booster, dan di executive stem cell, ada apa aja sih dok? Lumayan banyak ya. Jadi nanti itu dia biasanya ada kayak teknologi laser. Nah ini adalah kayak botok ya, botok dahi. Kemudian biasanya ini dilakukan di area dahi untuk kerutan dahi seperti itu. Nah ini adalah kita pakai benang wajah ya, proses untuk benang wajah di red lift itu ya dok ya? Benar. Kalau ini untuk filler ya, filler dagu biasanya cheek ya, kemudian temporal seperti itu. Karena saya sudah tidak melakukan lagi filler hidung ya, maraknya kasus nekrosis ya biasanya. Kemudian adalah benang hidung ya. Jadi sekarang filler hidung tidak saya gunakan, saya lebih memilih ke benang hidung ya. Karena memang resiko seperti blebernya juga berkurang dan dia lebih proporsional, tegasnya bagus. Oh, kalau untuk yang benang hidung ini berarti untuk memancungkan juga ya dok, meninggikan volumenya ya seperti itu, dan mengecilkan cuping pasien bahkan. Oh, mengecilkan juga. Kalau yang ini dia injeksi penghancur lemak atau lipolisis ya pada lemak pipi pasien untuk melakukan contouring pasien seperti cocok itu. ya buat saya dok. Yes ya, sedikit kalau misalnya pada pasien-pasien yang cabi ya, dia pengen untuk dikecilkan seperti itu. Oh, kalau ini lipolisis. Nah, ini untuk botok rahang tadi yang rahang yang kita jadi bahas, ini ya? adalah botok rahang ya, prosesnya kurang lebih seperti itu, hanya diinjeksikan ya. Kemudian biasanya selain untuk meneruskan botok rahang biasanya juga berefek pada pasien-pasien yang pada stroke ya, post stroke ya, dia biasanya kanan kiri tidak sama, atau pasien-pasien yang memang mempunyai masalah kanan kiri tidak simetris karena tulangnya ya abnormal. Nah, itu berarti genetiknya seperti itu ya. Sekarang juga botok. Nah, ini adalah botok ya, botok yang saya gunakan untuk pasien-pasien yang post stroke biasanya blepharoplasty. Jadi dia paralisis sebelah, jadi dia kanan kiri tidak sama, turun sebelah ya, itu kita perbaiki dengan botok di daerah maksilarisnya. Oh
Seperti kalau ini masuknya botox nih, Dok? Ya, ini kita botok maksilaris untuk biasanya pada pasien-pasien post stroke. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan untuk area yang botox rahang tadi, Dok, ya kan selain kan untuk mempertegas juga sama mengecilkan ya? Ya, benar. Dia untuk apa? Supaya nggak terlalu tegas, Ya, terlalu benar. kotak gitu ya, Dok. Nah, kalau ini ya sama ya, ini Dok? adalah laser Pico ya, di mana laser Pico Pico ini laser. ya digunakan untuk, kalau Pico saya itu lebih kayak untuk melasma, pori-pori, tone up. Karena untuk scar tetap gold standarnya adalah laser CO2 fraksional. Wah, kalau Pico laser sih setahu pengalaman saya ya, Dok. Wah, hasilnya juga lumayan glowing ya. Jadi kalau mau itu ya, bisa kekurangan laser Pico itu satu, Lin ya. Jadi dia memang tidak bisa terkena matahari. Laser kalau misalnya kena matahari dia kayak cepat gosong lagi. Oh, karena kulitnya iritasi ya, Dok ya. Iya, benar itu kekurangannya. Ini adalah teknik infrared. Nah, LED PDT ini biasanya digunakan untuk terapi, bahkan ada yang kayak terapi psoriasis. Psoriasis adalah terapi alergi pada anak-anak, dia yang mempunyai kasus alergi yang parah, gatal seluruh, kemudian adanya muncul psoriasis seboroik, di mana kulit kepalanya mengalami kelainan, itu efektivitasnya tinggi. Kemudian untuk pasien-pasien yang akne seperti itu ya, lebih ke situ ya. Jadi PDT ini digunakan untuk, selain untuk mengeringkan jerawat, UV light-nya ini bisa untuk terapi pada pasien-pasien yang alergi, yaitu psoriasis. Fotodinamik ya, Dok, ini ya? Benar. Oke. Kalau misalkan treatment yang seperti istilahnya non-injeksi, Dok, ya kan, seperti facial atau ya umum-umumnya ada juga dong, Dok? Jadi kalau di kami itu lebih mengutamakan tidak hanya facial, tetapi kita memasukkan serumnya menggunakan nano dermapen. Jadi tetap semuanya pakai dermapen. Karena kalau facial, mohon maaf ya, teknologinya sudah berbeda sayang. 2024 atau sejak 2022 saya itu lebih menggunakan, 2015 bahkan kita menggunakan memasukkan obatnya adalah di dermapen, karena target saya adalah melakukan pemasukan serum itu berada di area kulit nomor 2, yaitu subdermis, sehingga efektivitasnya kelihatan. Kalau dia hanya menggunakan, mohon maaf, radiofrekuensi cuma dioles-oles saja, menurut saya kurang efektif. Kurang efektif ya, Dok. Benar. Berarti sebenarnya dermapen itu agak mirip dengan microneedling, betul, Dok? Yes, benar. Microneedling itu ada beberapa banyak ya sayang. Ya, ada yang sifatnya nano, ada yang memang dia microneedling seperti 12 needle, 36 needle. Nah, kalau nano dia tanpa bleeding, tanpa merah, tanpa downtime. Nah, itu biasanya saya gunakan untuk mesoterapi, ya, royal, red wine, seperti itu. Tapi kalau PRP untuk scar kita menggunakan microneedling yang dia 12 ya, dengan kedalaman 1,5 mili. Nah, seperti itu. Berarti lebih dalam, ya, makanya jarumnya itu berbeda-beda. Makanya ada perdarahan. Ya, benar. Kalau dia kayak meso, dia tidak ada pakai perdarahan karena sifatnya nano needling. Nah, seperti itu ya, Dok. Nah, kalau misalkan nih, Dok, untuk yang tadi kan ada Pico laser, ada juga microneedling atau nano dermapen ya, yang dokter tadi udah jelaskan. Nah, itu bisa juga dilakukan di Widya Estetik Clinic, udah nggak perlu istilahnya pre-treatment lagi, Dok, langsung aja datang. Langsung aja itu. Jadi kalau di kami itu selalu kayak, kita nggak perlu kayak reservasi dulu ya. Jadi semua pasien, karena sifatnya dermatologi estetik itu tidak gawat darurat, jadi siapa yang duluan ya udah itu dia yang berarti walk in aja bisa ya. Gitu. Karena memang saya standby dari jam 9 sampai jam 7 malam. Berarti kliniknya memang bukannya jam 9 sampai jam pagi 7 malam. sampai 7 malam di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi kalau pemirsa mau mencoba treatment-treatment tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Widya, bisa langsung ke Widya Estetik Clinic di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, dokter, tadi saya kan kita berbicara ya, ngobrol-ngobrol soal skincare, ya kan? Ngobrol-ngobrol soal skincare, waktu break. Nah, dok, saya mau tanya nih, kan skincare itu kan ada yang over the counter, ya kan? Yang bisa kita temui di apotek gitu ya, dok? Benar, ada juga yang di kayak swalayan. Iya. Nah, kalau itu kan, betul, itu kan sebutannya over the counter ya, dok? Berarti memang dijual bebas seperti skincare ya. Tapi ada lagi yang memang untuk treatment khusus, itu hanya boleh dikeluarkan oleh dokter estetik. Ya, sedikit menjelaskan tentang yang estetik ya, di mana estetik yang dikeluarkan oleh dokter kulit ataupun dokter-dokter lain itu biasanya menggunakan etiket biru. Di mana etiket biru itu adalah hanya boleh dokter yang meresepkan dan hanya boleh diracik oleh apoteker.
isinya biasanya adalah kandungan-kandungan aktif untuk pengobatan. Betul. Misalnya nih jerawatnya yang pustulnya terlalu banyak, atau misalnya melasmanya nih udah nggak sembuh-sembuh, pakai misalnya Retinoid kosmetik ya, kosmetik yang ada di pasaran nggak sembuh misalnya ya. Nah itu dia berobat. Jadi etiket biru itu dibolehkan untuk pengobatan, di mana hanya boleh dikeluarkan oleh dokter dan diracik oleh farmasi yang mempunyai klinik dan mempunyai rekam medis serta menggunakan resep. Ya, iya, gitu. Betul. Dan itu juga kan disesuaikan dengan masalah kondisi kulit. kulitnya. Iya benar, karena bahan aktif beda-beda nih. Iya, misalnya nih, masa kamu batuk, saya kasih obat pilek ya, gitu, nggak connect nih ya. Untuk dosisnya kan juga berbeda ya, gitu. persentasenya seperti itu. Jadi untuk permasalahan yang mengenai skincare itu pokoknya adalah prinsipnya gunakan sesuai dengan kondisi kulit masing-masing. Jikalau kalian menggunakan kayak skincare yang sifatnya dijual di kosmetik, itu kalian harus memilah dan memilih, kalian membaca dulu. Oh, misalnya salicylic acid buat apa, retinol buat apa, ya, komposisinya bagaimana, efek sampingnya bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, kecuali kalau kalian sudah, aduh dok nggak sembuh-sembuh, kalian berobat ke dokter kulit biasanya, kulit atau estetik, di mana kita menyesuaikan ini permasalahan ini di mana ya, nanti dikasih obatnya bagaimana. Nah, ada pertanyaan lagi nih, apakah krim bikin ketergantungan ya? Kan itu tuh ada lagi tuh. Itu mungkin segmen berikut ya, episode berikut dari dokterku ya. Jadi sebenarnya sedikit membocorkan bahwa manusia itu seiring bertambah usia itu tidak lagi muda. Makanya skincare itu dibutuhkan, kayak sunblock, serum. Ya tidak perlu kayak krim-krim malam, sunblock, serum itu dibutuhkan karena untuk apa? maintain ya dok? Yes. Tidak mungkin kamu misalnya skin booster setiap hari, ya kan nggak mungkin, ya kan? Jadi skin booster 1 bulan sekali. Yang terpenting adalah penggunaan skincare yang harus tepat. Betul, dan rutin juga ya. Sebenarnya dengan active ingredients atau bahan aktif tadi dari yang skincare over the counter yang bisa ditemui di apotek gitu ya dok, itu kita harus pinter-pinter lah ya dok ya. Benar, jadi kita harus 2024 kalian bisa mengakses semuanya via Google, kalian mencari informasi ya bagaimana tentang akne, bagaimana tentang melasma, kalian boleh membaca jurnalnya ya, seperti itu. Jadi dengan pengetahuan kalian mengkondisikan, oh bahan A ini bahannya apa ya, isinya cocok tidak dengan saya. Nah seperti itu, karena ingat setiap satu brand ataupun brand lain belum tentu cocok di satu pasien ya, berbeda-beda soalnya ya respon tubuhnya. Jadi tadi ya, selain skincare, selain perawatan kulit yang kita lakukan secara rutin ya dok, jangan lupa untuk melakukan treatment juga, bisa biofiller, luxury booster, eksekutif stem cell di Widya Estetik Clinic. Di mana tuh dok? Boleh diulang lagi dok? Jangan lupa datang ke Widya Estetik Clinic Banjarmasin di Kalimantan Selatan, karena biofiller, luxury booster, dan the executive stem cell hanyalah satu-satunya ada di Widya Estetik Clinic, dan itu adalah inovasi dari Dr. Widya. Oke, makasih banyak Dokter Widya udah mau datang ke dokterku. Oke, untuk next dokterku berikutnya Anda bisa menonton tayangan dokterku sebelumnya di YouTube channel Elsinta TV. Saya Evelyn Gracia dan juga Dr. Widya pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai berjumpa di episode dokterku berikutnya.